Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya, sudah jadi subscriber yang setia menunggu bacaan tarot. Dan mohon maaf sudah 1 bulan ya saya nggak bacain tarot. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Dan ini adalah pesan di bulan September. Ini sudah September sih ya, tapi ya sudahlah ya. Kita lihat apa pesannya untuk kalian yang Scorpio. Oke, ditunggu bacaannya. Pesan-pesannya semoga ada yang diambil. Saya ingatkan bahwa ini bisa resonate, bisa tidak, tergantung ini cerita hidup siapa yang terbaca ya. Karena energinya banyak. Thank you. Wow. Ini banyak banget energi tanahnya nih. Biasanya kalau seperti ini lagi tidak terlalu banyak perubahan, bisa juga tentang keuangan, bisa juga biasanya sih seperti itu. Tapi ya yang baik-baik aja. Tentu saja bukan kegagalan yang kita inginkan ya, kesuksesan ya. Oke. Untuk semua Scorpio di sana. Saya bukain dulu ya kartunya sebelum saya baca. Oh, terlalu banyak. Mana tadi yang? Oke, yang mana duluan? Ini ya. Oke, minggu pertama, minggu kedua saya buka lagi aja ya. Bersabar, my dear Scorpio. Thank you. Oke. Satu lagi. One more please. Thank you. Terima kasih. Oke, kita mulai ya Scorpio. Kartu yang pertama adalah King of Autumn dan ini adalah energi tanah. Be assertive when it comes to what you know is right. Kalau kalian tahu bahwa hal itu adalah benar, kalian harus tetap pada pendirian kalian gitu ya. Everything going your way, a good person or a company to work for. Oke, untuk kalian para Scorpio di bulan September, ada hal-hal baik di dalam pekerjaan kalian dan orang-orang di sekitar kalian yang mendukung apa yang kalian kerjakan. Oke, apa yang kalian kerjakan dijawab aja sendiri karena orang per orang pasti akan beda ya jawabannya ya. Oke, lanjut dengan Six of Autumn. Tadi King of Autumn, ini Six of Autumn. Setelah itu Seven of Autumn. Ini autumn semua nih ya. Biasanya bicara tentang duit. A good you do comes back to you. Unexpected inflow of money, borrowing wisely, or repaying a debt. Oke. Di bulan September katanya keuangannya baik. Karena kalian sudah kemarin-kemarin itu menabung dengan baik. Menabung itu bukan cuma nyimpen duit aja. Tapi kalian menginvestasikan segala sesuatunya dengan baik. Kalian mungkin bersedekah. Kemudian kalian banyak membantu orang dan di bulan September ini dikembalikan kepada kalian. Seperti yang selalu saya bilang di setiap bacaan saya, semoga kalian selalu ingat bahwa apa yang kita kasih ke semesta baik akan kembali kepada kita dengan baik juga gitu. Apa yang kita kasih ke semesta luar biasa, baliknya juga luar biasa. Kemudian kalau apa yang kita kasih ke semesta buruk, apa yang terjadi? Tentu kembalinya buruk. Saya percaya akan hal itu karena ya itu sudah terjadi gitu dalam hidup saya. Jadi
Saya percaya itu gitu. Setiap kali saya melakukan hal-hal yang baik, kembalinya kepada saya juga baik. Tapi pada saat saya jahat, ya baliknya juga saya dapat akibatnya dari itu ya. Jadi universe itu adil ya. Buat saya, lakukanlah selalu yang terbaik, apapun itu, mau orang jahat sama kalian gak usah dijahatin balik gitu ya. Kalau nggak bisa berbuat baik ya at least nggak jahat gitu. Oke? Lanjut dengan Seven of Autumn. Kalau dari 6 ke 7 biasanya bagus. Biasanya. Coba kita lihat. Have patience and don't worry. Sabar dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step. A prudent investment of time or money. Oke. Ini gini. Di bulan September, beberapa hal yang terjadi itu membuat kalian nggak bisa bergerak. Mungkin memang keuangannya nggak jelek, keuangannya baik, tapi situasinya tidak membuat kalian bisa melakukan satu hal yang kalian sudah inginkan dan kalian lakukan dan sudah ingin kalian lakukan dari bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan September itu keadaan tidak memungkinkan. Kalau dipikir pakai logika, iya orang masih kayak gini, mungkin di tempat kalian masih PPKM dan lain sebagainya, mungkin memang tidak bisa bergerak. Tapi itu bukan hal yang buruk ya, my dear Scorpio, karena hal itu justru membuat kalian nafas sedikit lah, istirahat sejenak lah, gitu. Beristirahat sejenak atau memikirkan, nge-planning lagi apa yang harus dilakukan itu lebih baik, Scorpio. So jadinya nggak bikin kalian tuh gini, kalian udah memikirkan itu sepanjang bulan-bulan kemarin dan ingin dilakukan, tapi September bisa dilakukan? Belum, intinya itu. Tapi kan kabar baiknya adalah keuangannya sih oke-oke aja. Bahkan katanya ada rezeki nomplok ya di sini di 6 of Autumn tadi. Ada rezeki nomplok. Bagus dong ya. Bagus ya. Oke, lanjut dengan 5 of Summer. Dan ini adalah energi kalian, energi air. Trust that there is a reason for everything that happens. Percaya aja segala sesuatunya terjadi karena alasan. Ada satu alasan. Ada satu atau dua alasan atau beberapa alasan. Apapun yang terjadi itu bukan karena kebetulan. Saya bukan orang yang percaya dengan kebetulan. Saya tidak tahu bagaimana kalian, tapi saya tidak pernah percaya kebetulan. Segala sesuatunya terjadi karena sesuatu hal itu memang harus terjadi. Untuk perjalanan hidup kalian itu ada yang baik terasa baik, ada yang terasa buruk, ada yang tidak nyaman, ada yang naik turun seperti itu. Bukan sesuatu hal yang patut dikhawatirkan karena memang itu adalah hal yang harus kalian alami gitu ya. Oke, kemudian remove yourself from negative emotion of others. Oke, kalau di sekitar kalian ada yang negatif, Scorpio, ya udah pergi aja jauh-jauh dari situ gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa menghalangi orang bersikap negatif atau memberikan vibe yang negatif ke kita. Tapi itu adalah pilihan kita, mau ikutin dia atau kita ya dengan diri kita sendiri aja tetap stay positif. Nah, supaya kita tetap stay positif, ya sebenarnya nggak perlu deket-deket sama yang kayak gitu ya. Maaf, nggak perlu deket-deket sama orang yang punya vibe negatif gitu. Kita ya bukan saya bilang menjauhi seseorang atau nggak mau kenal lagi sama orang itu karena dia negatif banget gitu. Kadang-kadang kita harus tetap di deket dia, tapi sedemikian rupa kita buat diri kita jadi tetap positif. Gampang nggak? Susah. Nggak gampang saya tahu, tapi intinya adalah kita udah tahu dia negatif, nggak usah ikut-ikut gitu ya. Oke, lanjut. Focusing on that which frightens or worry you. Jadi jangan fokus sama si negatif itu, orang tersebut atau keadaan tersebut, tapi fokus dengan masalah kita sendiri atau apapun yang sedang kita ingin lakukan, ingin capai, goal kita apa, plan kita apa, itu aja yang difokusin. Oke, my dear?
Lanjut dengan Two of Winter, dan ini adalah energi udara. Oke, ini seperti dualisme ya. Biasanya Two of Sword atau Two of Winter tuh satu hal yang membuat kalian mikir ini harus kemana ya, ke sini atau ke sana, mau yang ini atau yang itu gitu ya. Ada dualisme gitu ya. Ada cabang di kepala kalian, di otak kalian yang meminta kalian memilih gitu ya. Oke, coba kita baca. Indecision is holding you back. Make a choice that best for you rather than trying to please others. Oke. Jadi ada hal yang memang kalian harus putuskan ya. Kemudian karena tadi dibilang tuh ada yang stuck ya di situ ya. Ada yang nggak bisa move, ada yang nggak bisa dilakukan karena satu dan lain hal, karena satu dan lain alasan. Sehingga kalian masih stuck di masalah tersebut. Dan pesannya adalah lebih baik kalian memikirkan apa yang terbaik untuk diri kalian dibandingin membuat bahagia orang lain gitu. Maksudnya ngikutin kata orang lain. Lebih baik ngikutin kata hati diri sendiri, karena yang tahu hidup kalian adalah kalian. Orang lain boleh ngomong sejulit apapun, se-abuse apapun kepada kalian, tapi nggak usah dipikirin. Kalian punya hidup yang harus kalian hidupi, dan yang tanggung jawab adalah diri kalian sendiri. Jangan kalian ngikutin orang lain, terus kalian setelah segala sesuatunya berlangsung tidak seperti yang kalian inginkan, kalian bilang gini, salah dia, saya ngikutin dia. Salah kalian dong kalau kalian ngikutin dia. Apalagi sudah di warning bahwa di bulan September ada orang-orang negatif, atau ada hal-hal negatif yang mendekat kepada kalian, dan pesannya mendingan kabur aja jauh-jauh gitu ya. Oke. Lanjut dengan minggu pertama. Bacaan minggu pertama di bulan September ini ada Page of Wands. Ada orang lama atau peristiwa lama yang kembali di bulan September. Yang di ujung situ ada yang bilang gini, ya Mbak Lucy jangan orang lama lagi dong. Tapi yang satunya bilang, asik, saya nungguin orang lama itu. Oke, ada orang lama atau ada berita lama atau ada masalah lama yang kembali di bulan September. Dan kalau itu memang kalian tunggu, ya udah, mungkin kalian bisa menyelesaikannya. Kalau itu tidak kalian tunggu, ya kalian tahu apa yang harus dilakukan, ya tetap positif aja. Oke. Four of Wands. Sepertinya masa lalu, orang dari masa lalu atau masalah dari masa lalu itu yang kembali tidak membuat kalian bahagia ya. Dan perjalanan kalian terhenti hanya karena masa lalu itu gitu. Di bulan September itu yang terjadi di minggu pertama, karena ada masa lalu yang datang, sehingga kalian nggak bisa meneruskan apa yang sedang kalian rencanakan atau menjadi goal kalian pada saat ini, dan itu membuat kalian agak sedikit frustasi. Itu makanya tadi ada di situ ya, di bacaannya overall tadi. Oke. Ada Six of Cups yang terbalik juga. Oke, orang-orang di sekeliling kalian nggak semua memang bikin bahagia. Dan di minggu pertama justru mereka membuat kalian ngerasa buat apa punya orang banyak di sekitar kalau mereka nggak support saya gitu. Dan itu yang terjadi di minggu pertama bulan September. Kalian merasa tidak disupport oleh orang-orang yang seharusnya mungkin menurut kalian mensupport kalian. Oke, pesannya ya, my dear Scorpio, seperti yang tadi udah saya bilang di depan sebelum kartu ini saya bacakan, di depan tadi ya, bahwa apapun itu harus kalian yang bertanggung jawab pada hidup kalian. Jadi nggak bisa kalian nyalahin orang lain pada saat kalian ngikutin orang ya, nggak ngikutin diri sendiri, nggak ngikutin kata hati, ngikutin orang terus tahu-tahu salah gitu, tahu-tahu nggak sesuai dengan yang kalian inginin, terus kalian bilang tuh kan gara-gara dia. Nggak bisa, itu gara-gara kalian, karena kalian yang milih untuk mengikuti dia gitu. Oke, so nggak bisa begitu my dear. Jadi ya memang kalau kalian udah ngikutin ya udah, berarti memang itu keputusan kalian. Makanya dipikirin matang-matang ya. Tadi ada juga di situ kan bilang jangan
gara-gara ingin membuat orang lain senang terus kalian ngambil keputusan itu ya. Keputusan itu harus ada dari diri kalian sendiri. Oke. Ada Ten of Swords yang terbalik. Di bulan September awal atau minggu-minggu pertama bulan September itu ya walaupun tadi ya masa lalu atau orang dari masa lalu atau masalah dari masa lalu balik itu sebenarnya udah nggak ngaruh banyak sih sama kalian. Itu menyakitkan tapi tidak ngaruh banyak, jadi apapun itu nggak bikin kalian down juga, tapi ya sedikit terguncang mungkin. Dan oh wow kartu yang selanjutnya. Oke, tapi nggak bikin kalian ngerasa apa ya tersakiti atau apa gitu, enggak. Yang saya lihat sih bukan orang itu atau masalah itu berusaha menyakiti kalian lagi, tapi emang datang aja gitu, datang aja karena memang nggak tahu ya, mungkin cycle-nya lagi balik, jadi balik lagi gitu ya, terserah lah ya. Ada Knight of Wands. Apapun itu tidak membuat kalian dikejar-kejar masalah-masa lalu lagi kok. Orang masa lalu itu ya memang yang seperti saya bilang hanya sekedar datang, tapi tidak tinggal atau tidak ingin ngerecokin kalian, atau mungkin sekedar bersilaturahmi ya, atau say hi aja sama kalian. So it's okay, nggak apa-apa. Oke. Minggu kedua ada Six of Pentacles ya. Ada banyak rezeki, jadi kalian diharapkan memberikan sedekah juga lebih banyak. Menurut saya kalau kalian dapat rezeki banyak ya sedekahnya atau memberinya juga lebih banyak. So itu yang terjadi. Akan ada rezeki berlebih di minggu kedua bulan September. Aminin aja yang baik-baik ya. Dan itu membuat kalian seharusnya berbagi kepada sesama ya. Oke, lanjut dengan Wheel of Fortune. Semesta memberikan kalian jalan di minggu kedua. Apapun yang ingin kalian selesaikan di minggu kedua bisa diselesaikan karena semesta memberikan jalan banyak gitu ya. Lewat sini bisa, lewat situ. Orang bilang banyak jalan ke Roma, means banyak jalan yang memang bisa kalian lalui, bisa kalian ambil. Jadi nggak perlu mikir terlalu sampai stres, karena memang itu sudah terjadi di dalam kehidupan kalian, di mana semesta memberikan banyak pilihan dan banyak jalan dan mendukung apapun yang kalian rencanakan. Oke? So, Wheel of Fortune-nya terbuka, kemudian 4 elemen juga mendukung kalian, means banyak jalan yang bisa kalian lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kalian. Apapun masalah kalian, apapun yang sedang kalian rencanakan. Oke, it's a good one. King of Pentacles-nya terbalik, namun di minggu kedua ada pengeluaran yang lumayan besar ya. Oke. Ada kemungkinan kalian mengeluarkan untuk seseorang atau sesuatu yang major banget, yang memang penting. No, semoga bukan sesuatu yang membuat kalian terluka ya, atau stres atau apapun, tapi ada pengeluaran di minggu kedua dan lumayan besar. Tapi juga ada The Justice, nih kartunya Libra. Ada Justice adalah keadilan untuk kalian. Beberapa dari kalian yang punya kontrak atau project itu bisa ditandatangani di minggu kedua karena jalannya ada, terbuka, Wheel of Fortune-nya ada, Six of Pentacles-nya ada, so minggu kedua is okay. Ada Queen of Swords di minggu kedua juga. Secara emosional ada hal-hal juga yang membuat kalian nggak nyaman, tapi ya udah sih, karena keberuntungan juga lagi berada di pihak kalian sehingga kalian nggak ngerasa terlalu terbebani di minggu kedua. Oke, minggu ketiga dan keempat kita buka ya my dear. Thank you. Ini semua. Sorry.
you. Di minggu ketiga, wow, thank you. Kalian tahu nggak ada Six of Pentacles-nya 3 kali terbuka dari mulai yang King mana tadi Six of Autumn, Six of Pentacles, Six of Pentacles lagi 3 kali. Kalau buat saya sih itu bagus gitu, kabar bagus gitu, bukan kabar yang jelek gitu. Karena itu menyangkut keuangan yang baik, keberuntungan, apalagi ini rezeki nomplok. Oke. Thank you. Kartu kalian muncul pun. I need 2 more. Please, thank you. 3. You wanted 3. Thank you. Ada 3 of Swords yang terbalik. Oke. Di minggu ketiga, hal-hal atau orang-orang yang ngerusui kalian atau yang memberi headache atau pusing-pusing kepala untuk kalian mulai menghilang ya. Di minggu pertama dia datang, berakhirnya di minggu ketiga. Oke. Ada the word juga, berarti memang semesta yang memberikan jalan kepada kalian. Sekali lagi, kalau memang itu masalah atau orang masa lalu itu datang, itu memang datang untuk satu alasan. Alasannya apa ya, tergantung apa masalahnya ya, orang per orang pasti berbeda. Dan yang penting adalah semesta memberikan restu untuk itu, jadi ya memang harus dijalanin, dan itu untuk hal-hal yang baik kok. Karena Six of Pentacles-nya tidak terbalik juga, ini udah yang ketiga ya Six of Pentacles-nya yang keluar. Berarti dalam bidang keuangan untuk kalian yang Scorpio bagus banget, nggak usah dikhawatirkan begitu. Ada Seven of Wands. Di minggu ketiga beberapa dari kalian diharapkan memikirkan lagi apakah yang kalian lakukan itu memang baik untuk orang lain. Is it? Ya, oke. Baik untuk orang lain atau tidak, karena ada indikasi bahwa di minggu ketiga September itu kalian melakukan satu hal menurut kalian baik untuk kalian, tapi untuk orang lain ternyata itu menyakitkan. Oke, so dipikirin lagi minggu ketiga. Ada justice yang terbalik. Oke, ada ketidakseimbangan, ada ketidakadilan, dan ini bukan ke kalian gitu, tapi ini karena kalian gitu. Dan itu menurut kalian baik, benar-benar aja, tapi ternyata enggak buat orang lain. So minggu ketiga hati-hati ya. Minggu keempat ada Mercury retrograde di tanggal 27. Ada Ten of Pentacles ya. Ten of Pentacles-nya kalian yang ini tidak terbalik. So ini berarti kalian akan di minggu keempat itu orang-orang yang support kalian itu kembali, kalian berbahagia dengan keluarga, atau bisa juga ada satu hal atau project yang goal, dan kalian bisa berbahagia dengan itu. Ada juga yang masalah keluarganya selesai di minggu keempat. Oke, apapun itu masalahnya, tergantung. Oke, ada Two of Cups-nya terbalik. I see. So, untuk sebagian dari Capri, Scorpio, ada masalah di komitmen. Ya, yang tadi di masalah keluarga baik-baik aja, tapi komitmen yang lain selain keluarga, misalnya komitmen di bidang pekerjaan, di bidang bisnis atau apapun itu, atau hubungan percintaannya agak mengalami penurunan di minggu keempat, tapi mungkin itu karena masalah komunikasi aja yang kurang baik ya, karena Mercury retrograde itu mempengaruhi komunikasi gitu katanya. Oke, so
Two of Cups-nya terbalik. Minggu keempat sih ada The Devil dan ini adalah kartu kalian. The Devil kartu kalian bukan kartu kalian tuh The Dead, sorry. So ini bukan kartu kalian, ini kartunya Capricorn. So ini adalah kalau saya lihatnya nyambung dari yang Two of Cups terbalik tadi, bahwa komitmen kalian sedang diuji. Oke. Saya nggak bicara soal relasi percintaan aja, tapi strongly ke situ sih. Strongly tentang percintaan gitu. Karena ini general reading bukan tentang percintaan, tapi yang saya lihat adalah komitmen kalian diuji dalam hal percintaan. Oke? So siap-siap aja atau pikirin lagi deh, jangan main-main api. Ada Five of Swords yang terbalik. Banyak hal yang bikin kalian stres, tapi itu sepertinya ya masalah hubungan tadi atau komitmen tadi ya. Queen of Wands dan The Hangman. Jadi satu, saya harus bacanya begini. Oke, itu bikin kalian di minggu keempat itu bikin kalian merasa menemukan jalan buntu. Oke, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa memutuskan apakah harus terus atau tidak. Di minggu keempat ada sedikit warning untuk kalian para Scorpio yang ada hubungannya dengan percintaan, dengan pasangan kalian atau orang yang dealing dengan kalian. So hati-hati aja, permasalahannya adalah di komunikasi. Komunikasinya kurang baik, jadi kalian ada masalah di situ dan mempertanyakan komitmen yang kalian buat bersama si dia. So overall pembacaan untuk kalian yang Scorpio ya seperti ini. Kalau di bidang keuangan lumayan, di minggu pertama ada orang lama, masalah lama yang balik lagi. Minggu kedua keuangannya membaik dan ada yang bagus-bagus tadi. Ya kalian sudah dengar sendiri ya tadi, per minggunya juga saya sudah bacakan. Sekarang saya bukakan untuk penutupnya. Ini adalah pesan dari Oracle Card, yang ini adalah Archangel. Saya buka 3 angel untuk kalian. Archangel, kemudian ini message from angel. Nah, terbalik. Oke, satu lagi Angel's Prayer. Terus satu ini adalah apa yang perlu di-healing dari kalian? Self-healing card. Kalian banget. Scorpio banget. Oke. Dan Monology Oracle card untuk kalian. Oke. Yang pertama, clear your space. Ini tadi hubungannya sama, ini kartunya nyambung ya. Selalunya ya. Kalau saya baca kartunya nyambung. Tadi kan dibilang jauh-jauh dari orang yang negatif di sekitar kalian. So, Archangel Jophiel ini mengingatkan bahwa kalian harus membersihkan sekeliling kalian. Get rid of clutter, clear the energy around you, and use Feng Shui. Jadi, ya kalau yang nggak percaya Feng Shui, ya nggak usah lah. Clear the space itu buat saya adalah jauh-jauh dari energi negatif. Yang tadi udah dari pertama dibilangin ya untuk kalian para Scorpio, clear your space. Jadi sekeliling kalian yang negatif itu coba dibersihin gitu ya. Kemudian ada opal. Your children on earth and in heaven are happy and well cared by God and the angels. Oke. Untuk para Scorpio yang sudah punya anak, mungkin ini message-nya untuk kalian bahwa kebahagiaan kalian ya dari mereka lah ya. Oke, dari anak-anak itu. Oke, so untuk komitmen dan apa-apa yang pikirin ke situ. Jangan sampai ujian di komitmen itu akan mempengaruhi anak-anak juga gitu. Oke. Mungkin ada pesan yang bisa diambil di situ untuk kalian. Nggak semua saya tahu. Ada inner power dari the Divine Father.
use your inner power ya, gunakan inner power kalian tadi, intuisi kalian untuk memutuskan sesuatu, jadi nggak tergantung sama orang lain. Dan apa yang perlu di-healing dari kalian adalah sexuality. Kalau ini yang menjadi penyebab dari tadi itu, Two of Cups-nya terbalik dan the Devil, ya tolong untuk kalian diperhatikan bahwa hidup ini kan banyak hal yang harus dipikirin, nggak cuma seksualitas aja, oke? Ini yang terakhir dari Monology Oracle Card, Meditate and Contemplate. Ini sama seperti yang Clear Your Space. Jadi balik lagi dalam hubungan kalian dengan Tuhan supaya sekeliling kalian menjadi selalu positif, dan untuk hal-hal yang negatif mendingan kalian lari aja, nggak usah diliatin, nggak usah di entertain, nggak usah lah ya, yang negatif itu mendingan jauh-jauh aja dari situ. Oke? Baiklah, untuk kalian yang Scorpio sekian aja. Terima kasih udah mantengin channel ini dari tadi sampai sekarang. Dan kita akan ketemu lagi tentu saja di video-video berikutnya. Saya harap hidup kalian menjadi lebih baik selalu. Selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam berkat Tuhan. Salam light, angel, and love. Bye.